Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi allati tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalali wal Ikram, yang telah mengaruniai kepada kita kenikmatan dan memberikan kepada kita berbagai macam keindahan yang kita rasakan pada malam hari yang berbahagia. Permisa dan jamaah yang berbahagia, karena Allah Azza wa Jalla, kembali lagi di pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan pembahasan ilmu fikih dalam bab salat tarawih. Hari ini kita akan membahas tentang jumlah salat tarawih. Ya. Dan ini telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat saat sholat malam di rumahnya. Ini di pendapat yang pertama ya, karena kalau kita berbicara tentang jumlah sholat tarawih, di sana ada banyak sekali perbedaan ulama, sampai dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah disebutkan ya bahwa perbedaan itu ada 4. Ada yang mengatakan 11 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat selain witir. Ada yang mengatakan 39 termasuk witirnya, ada yang mengatakan 40 rakaat dan 7 rakaat witirnya. Dan insya Allah ini menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Maka mari kita simak dengan baik ya, kita gunakan waktu 15 atau 16 menit yang akan datang. Ayuhal ikhwah, permisa dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan membahas pada pembahasan pertama, yaitu tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Para ulama berselisih tentang pembatasan jumlah rakaat pada sholat tarawih. Ya, ada 4 pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan 11 rakaat. 11 rakaat itu 8 sholat malamnya dan 3 sholat witirnya. Dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika sudah sampai 4 rakaat kita istirahat. Dilanjutkan lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4, udah mendapat 4, kemudian kita istirahat. Dan yang ketiga dari sisa itu adalah bentuk witir. Ini pendapat yang mengatakan 11 rakaat. Siapa saja mereka? Mereka ya diantaranya adalah para imam ya, seperti yang disebutkan di sini ya dalam kitab Imam Malik, dalam kitab Al-Muwatta ya, bahwa mereka berpendapat dengan hadis Nabi diriwayatkan oleh As-Sa'ib bin Yazid, bahwa ia berkata Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab. Umar, seorang khalifah pada waktu itu, yaitu tentang awal mula terjadinya tarawih pada zaman kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Maksud kita awal pertama kali dibentuk jamaah yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Ketika Umar itu memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, yaitu mereka adalah imam-imam yang mereka adalah 2 sahabat yang dijadikan imam oleh Umar bin Al-Khattab ya. Mereka Umar bin Al-Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami para sahabat yang lainnya dengan jumlah 11 rakaat. Kemudian ia melanjutkan, imam membaca 100 ayat hingga kami bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri, dan tidaklah kami selesai melainkan pada saat menjelang fajar. Pada intinya, hal ini menunjukkan dari Umar bin Al-Khattab bahwa yang dipilih untuk
mereka para sahabat pada waktu itu adalah 11 rakaat. Nah, ini yang pertama. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dan pendapat yang kedua, ada yang mengatakan 20 rakaat selain witirnya. 20 rakaat selain witirnya. Sama ya, 2 rakaat salam atau boleh menggunakan 4 rakaat baru salam. Itu perbolehkan juga. Ini pendapat mayoritas ulama. Di antaranya adalah Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, dan termasuk Imam Asy-Syafi'i dan Asy-Syabur Ar-Ra'yi, Ashabur Ra'yi ya. Mereka semua berpendapat tentang 20 rakaat selain witirnya. Pendapat ini diriwayatkan ya, dari sebuah dalil yang kuat Umar dan Ali serta para sahabat yang lain. Salah satu dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid juga, bahwa Umar mengumpulkan manusia, para sahabat, untuk sholat tarawih di belakang Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Darimi dengan 20 rakaat. Mereka membaca 100 ayat dan baru selesai ketika menjelang fajar. 249 ini diriwayatkan oleh Imam siapa? Oleh Imam sanad yang sahih ya, diriwayatkan oleh para imam seperti Imam Syafi'i dan imam yang lainnya. Ini mendapatkan menjadi perbincangan mereka tentang hadis ini. Ya, mereka sebagian berpendapat, ada yang mengatakan 11, inilah yang dikeluarkan dalam riwayat As-Sa'ib bin Yazid. Ada juga berpendapat 20 rakaat, inilah yang diriwayatkan oleh Sa'ib bin Yazid. Wallahu ta'ala alam. Dan ini persisihan yang sangat mencolok di antara kalangan para ulama. Dan pendapat yang ketiga, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, 39 sudah termasuk dengan witirnya. Ini pendapat Imam Malik, dan ia berkata ini adalah perkara yang sudah lama bagi kami. Hujahnya adalah riwayat dari Abu Dawud, dari Dawud bin Qais. Ia berkata, aku mendapati kaum muslimin, kata Dawud, di Madinah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dan Abban bin Utsman. Mereka mengerjakan sholat 36 rakaat dan sholat witirnya 3 rakaat. Ini pendapat mereka. Dan pendapat yang terakhir, ada yang mengatakan 40 rakaat dan 7 rakaat witir. Apa hujah mereka? Hujah mereka adalah dari Al-Hasan bin Ubaidillah berkata bahwa Abdurrahman bin Al-Aswad mengimami kami pada bulan Ramadan dengan 40 rakaat dan witirnya 7 rakaat. Semua dari pendapat itu berpegangan dengan dalil. Kemudian ayuhal ikhwah, bagaimana sikap kita terhadap persisihan para ulama, terutama dan terkhususnya pada pembahasan jumlah rakaat sholat tarawih ini. Maka ya kata Al-Imam Al-Qurtubi dan para imam yang lainnya seperti Imam As-Suyuti dan sebagainya, berlapanglah dada dalam menerima persisihan para ulama, sebab mereka bersisih dengan menggunakan dalil, bukan hawa nafsu. Dan di sini saya akan bawa penengahan ya, bagi kita semuanya. Saya akan membawa pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan 4 persisihan pendapat jumlah sholat witir itu. Ini semua boleh. Yang mau mengerjakan 11 rakaat silakan, 20 rakaat selain witir juga silakan, yang mengerjakan 39 termasuk witir silakan, yang mengerjakan 40 rakaat dan 7 witir juga silakan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini semuanya boleh. Bagaimanapun ia mengerjakan pada bulan Ramadan dengan berbagai bentuk dan cara tersebut di atas, berdasarkan dalil, dan mereka menganggap semua itu adalah kebajikan. Ya, maka semampu kita. Kalau kita memang mampu 11 rakaat dengan khusyuk, lakukanlah. Kalau kita mampu 23 rakaat dengan khusyuk, silakan. Akan tetapi ya, keganjilan pada fenomena saat ini, mereka mengejar target, mengejar nominal rakaat yang banyak tapi meninggalkan kekhusyuan tumaninah. Ini yang keliru. Seharusnya diutamakan apa? Rukunnya, yaitu tumaninah dalam sholat. Maka ketika kita mengejar nominal yang banyak tapi meninggalkan tumaninah, maka hal ini lebih buruk ya, daripada ketika kita mengerjakan yang 11 rakaat dengan khusyuk. Kita melihat mayoritas, dan saya rasa untuk kita semuanya
dapat memantau jamaah kita. Apakah jamaah ini perlu untuk dipanjangkan, atau jamaah ini mungkin banyak yang jompo atau anak-anak atau ibu-ibu yang repot dengan anak-anak mereka. Maka jangan kita memperlama, jangan kita mempersulit mereka dengan sholat tarawih. Mudahkanlah dengan cara apa? Membaca ayat-ayat yang pendek dan memakai jumlah rakaat sholat tarawih yang sedikit, yaitu 11 rakaat. Agar apa? Kata Nabi SAW, ya, tidak membebani umat, karena umat Islam tidaklah disulitkan melainkan dimudahkan oleh syariat Islam, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kami perkara-perkara Islam dan memerintahkan kepada kami agar kami bertakwa kepadanya dan kepada Rasulnya dengan semampu kita. Barakallahu fiikum ajmain. Mudah-mudahan ini sangat jelas terkait dengan perselisihan para ulama, ya, tentang jumlah rakaat salat tarawih. Barakallahu fiikum ajmain. Jazakallahu khairan katsiran. Selamat jumpa nanti di malam pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.